Apakah kalian tahu istilah rep-repan di kala tidur? Itu merupakan kondisi di mana tubuh kita seperti tertindih sesuatu yang membuat kita tidak bisa bergerak sama sekali. Terkadang mata kita hanya bisa melihat tanpa bisa melakukan pergerakan apapun. Ada satu kisah dari temanku dulu. Ia bernama Hani. Suatu hari, ia mendapatkan jatah lembur di kantornya. Malamnya, ia pun berencana pulang larut. Sekitar jam 9 malam, ketika yang lain pulang, ia pun mulai mengerjakan lemburannya. Meski kantuk mulai menghadang, ia tetap fokus mengerjakan. Untuk menemani pekerjaannya, ia pun inisiatif membuat kopi. Kala itu tidak hanya Hani saja, namun ada 3 orang lainnya yang melembur juga, yaitu Santi, Hari, dan Sofyan. Tak terasa waktu pun berjalan 1 jam. Sedangkan lemburan juga belum selesai. Kopi pun seakan tak berguna. Tiba-tiba saja rasa kantuk menerjangnya. Hingga akhirnya Hani pun bermimpi. Anehnya, itu seperti bukan mimpi. Tiba-tiba Hani seperti melihat dirinya sendiri sedang membuat kopi. Lalu Hani pun melihat dirinya berbicara dengan kedua temannya. Padahal sebelumnya ia tak pernah merasa bicara dengan siapapun. Terlebih ia terkenal fokus pada pekerjaan dan tak akan mengobrol dengan siapapun kecuali jika sudah selesai. Hani pun merasa takut, seakan ia berada di tempat yang berbeda, padahal ia bisa menyaksikan semuanya. Hani pun mulai membaca doa-doa yang dihafalnya. Namun, mulutnya kaku, bahkan seluruh tubuhnya pun tak bisa digerakkan. Seolah ada sesuatu yang besar sedang menindihnya. Keringat pun mulai bercucuran. Ia berusaha melawan dengan membacakan doa-doa di dalam hati, berharap semua tersudahi dan ia bisa terbangun lagi. Ketika akan menyerah, tiba-tiba sebuah suara memanggil namanya berulang-ulang. Itu suara Santi. Hani pun terbangun karenanya. Ia terkesiap dan linglung sesaat. Santi pun memarahinya karena tertidur di saat lembur. Ia juga menyatakan bahwa saat itu masih jam 9. Hani pun terlihat heran. Ia memastikan kembali jam di dinding dan di handphonenya. Ternyata benar, jam menunjukkan waktu yang sama, yaitu pukul 21:10. Sejenak ia merinding dan bertanya, "Aku tidur berapa lama tadi?" Santi pun menjawab, "Aku tidak tahu. Sejak tadi aku keluar untuk ke ruang tengah mengambil map. Ketika balik lagi, aku melihatmu tertidur, jadi aku langsung membangunkanmu," jelasnya. Hani pun langsung mengucapkan istighfar beberapa kali. Seakan mengerti, Sani pun berinisiatif mengambilkan segelas air putih. Sambil menyodorkannya, ia pun berkata, "Kamu rep-repannya nih. Nih, minum dulu," katanya. Dan Hani pun langsung meminumnya perlahan. Hani pun masih memikirkan mimpi itu. Sesaat kemudian, Hani teringat bahwa ia belum menunaikan sholat Isya. Mungkin itulah yang membuatnya mengalami hal menyeramkan tadi. Setelah itu, ia pun langsung melaksanakannya dan menyelesaikan tugas lemburnya dengan cepat. Kemudian, ia meminta Sani agar menemaninya pulang bersama. Dari kisah tersebut, bisa kita ambil hikmahnya, yaitu sesibuk apapun pekerjaan kita, janganlah tinggalkan kewajibanmu sebagai seorang hamba. Jika Tuhan masih sayang, mungkin akan menegurmu dengan hal yang tak terduga, seperti yang dialami oleh Hani. Selain itu, jin juga termasuk dalam ciptaannya yang hidup berdampingan dengan manusia. Meskipun mereka tak kasat mata, maka dari itu senantiasalah berdoa kepadanya dimanapun kamu berada.